Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian bersamamu Bapa. I
benar Tuhan, bersamamu kami menghadapi segala perkara. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Anugerah-Mu besar bagi kami, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, yaitu surga yang kekal. Karena itu hari ini kami mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami untuk menguatkan kami, baik kami yang berbicara, juga jemaat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan Amin. baik. Saya baca dari Markus pasal 2 ya. Ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ini menarik ya. Perikopnya di sini hanya dikatakan orang lumpuh disembuhkan ya. Tetapi kita membuat satu tema. Yesus adalah Tuhan, ya. Itu dia. Mengapa kita mengangkat tema ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Karena ada banyak orang di luar sana, bahkan orang Kristen sendiri yang tidak yakin akan ketuhanan Yesus, ya. Banyak orang ragu-ragu. Dari mana kita tahu mereka ragu, ya? Karena selalu berseru Tuhan, Tuhan, tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka kehilangan apa makna Tuhan itu, ya. Kita mau lihat di sini. Nah, kalau dari cerita firman Tuhan ini, yang kita bahas di sini tentang bagaimana ceritanya Yesus datang, ya. Waktu datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar. Dia datang ke Kapernaum. Nah, dia ada di rumah itu dan orang banyak berkerumun. Ini yang menarik ya, berkerumun. Artinya di mana ada Tuhan, di situ ada kerumunan, ya. Tapi jangan bandingkan dengan kerumunan sekarang. Sekarang ini tidak boleh orang berkerumun. Kenapa? COVID-19. Kita harus mematuhi prokes, ya. Apa itu? Prokes? Program kesehatan, ya.
pakai masker, ya. Terus apa lagi? Cuci tangan, jaga jarak, ya. Tidak boleh berkerumun. Tapi ini konteksnya pada peristiwa dulu itu, di mana ada Tuhan Yesus, ya, di mana ada Yesus, ya. Di situ ada banyak orang. Mengapa demikian? Karena setiap ada Tuhan, di situ pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Pasti ada mujizat. Ya. Itu dia, makanya orang banyak berkerumun di situ, terutama orang-orang yang sakit, kemudian orang-orang yang kerasukan, sakit apapun, bahkan orang-orang yang tidak punya makanan, ya. Ada 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti, saudaraku, ya, dengan 2 ekor ikan. Semua kenyang, sisa lagi 12 bakul. Nah, ini kita menarik. Kita bahas dulu firman Tuhan ini. Jadi ada 4 orang membawa seorang lumpuh di usungannya, ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak bisa masuk. Nah, bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini sampai di hadapan Tuhan? Karena orang nggak bisa masuk, tentu mereka naik ke loteng. Saya yakin mereka sudah pasti pakai tali walaupun tidak tertulis di sini. Karena orang lumpuh itu diturunkan mereka dari pakai tali. Kalau kita pernah ikut menguburkan jenazah, kan itu dikuburkan dengan tali, itu diturunkan begini. Supaya peti itu nyampe ke bawah, kan begitu. Nah, itulah. Dan nggak mungkin yang 4 orang ini turun ke bawah. Hanya orang lumpuh tersebut. Yang menarik, inilah yang terjadi. Yang kita bahas ini terutama ayat 5, ya. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, apa kata firman Tuhan? Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Ini menarik, ya. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Jadi Yesus menyatakan bahwa dia mengampuni dosa orang lumpuh ini. Ini menarik ini. Jadi apa yang kita lihat di situ? Pertama, dia melihat iman. Ini yang mau kita bahas. 3 poin ini, ya. Dia melihat iman. Kalau bahasa Yunaninya dikatakan demikian, ya. Kai idon ho Yesus tempistin auton legei to paralutiko teknon apientai so hai hamartiai. Artinya apa? Dosanya sudah diampuni. Ini menarik ini. Nah, disinilah kita tadi tema kita, Yesus adalah Tuhan. Karena ketika dia berkata demikian, ada orang-orang ahli Taurat di situ berpikir, loh, siapa orang ini? Kok dia berani menghujat Allah? Karena dalam pikiran mereka hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Berarti Yesus mengaku dirinya tuh. Makanya kalau ada pertanyaan dari orang-orang lain yang tidak percaya kita, ya, terutama saudara-saudara kita kaum Kedar Lebayot itu, di mana Yesus pernah menyatakan dirinya Tuhan? Ini salah satunya. Ya. Karena dengan memproklamirkan dia bisa mengampuni dosa, sama saja dia mengatakan, "Aku loh Tuhan yang mengampuni dosa." Amin. Itu dia, ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini, yang kita bahas, siapa Yesus? Yesus dari kata Yosua, yang artinya Allah yang menyelamat. Kedatangan Yesus ke dunia ini supaya Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Problem utama manusia di muka bumi ini adalah dosa. Kenapa itu problem utama? Karena nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa. Nah, dia sudah jatuh dalam dosa. Kita keturunannya, setiap manusia itu sudah terhisap dari Adam dan Hawa. Nah, upah dosa adalah maut. Bagaimanapun keadaanmu di muka bumi ini, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa manusia dari dalam tubuhmu.
yang terkontaminasi dosa dari Adam dan Hawa. Amin. Usaha manusia nggak ada. Contoh, beramal, berbuat baik, nggak bisa. Ya, mengorbankan, membagi-bagikan semua hartamu kau kasih sama orang, nggak bisa mengampuni dosa. Satu-satunya jalan yang bisa mengampuni dosa itu apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui Aku. Nah, di sini kita tahu hanya percaya Yesus, menerima Yesus, Bapa itu di sorga. Kalau kita mau ke sorga, ya, percaya dan terima Yesus. Ini yang dimaksudkan tadi itu. Upah dosa maut. Maut itu bukan maut cuma kematian, tapi maut itu ke neraka. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berbuat dosa. Karena apa? Kehilangan dan upah dosa itu adalah maut. Roma 3:23, ya. Roma 6:23. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ini menarik nih. Jadi, yang pertama kita lihat siapa yang datang. Yesus. Kenapa? Orang lumpuh itu tiba-tiba ada di depannya, diturunkan orang. Berarti orang yang menurunkan ini, termasuk orang yang lumpuh ini, beriman, percaya kepada Tuhan. Berarti 5 orang itu, 4 yang gotong itu, ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku." Ini menarik, ya. Jadi yang pertama kita bahas di sini, Yesus melihat apa? Iman. Apa itu iman? Iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus berkuasa melakukan apapun karena dia adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya. Tidak ada satu pun yang jadi yang diciptakan kecuali oleh dia. Jadi dia pencipta langit, bumi, laut. Jadi tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya. Ini yang menarik. Jadi kita harus tahu siapa Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Makanya dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Inilah problem utama. Seberapa kaya pun kita, kalau dosa kita tidak diampuni Tuhan, ya bawalah kekayaanmu itu. Nggak mungkin kita bawa ke kuburan, ya. Tetapi ketika kita mati, kita nggak tahu kapan kita mati. Jadi hari ini saya menantang saudara, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, siapapun yang mendengar, termasuk seisi rumah kita ini, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan, bertobat. Jangan terlalu memikirkan segala hal dunia ini. Harta dunia ini akan binasa, tetapi kita akan dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya. Apakah sekarang, apakah malam ini, apakah besok. Karena waktu Tuhan itu Tuhan yang menentukan. Nah, kita hanya bersiap-siap, berdoa, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan. Jadi berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa itu maksudnya apa? Ada hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Berjaga-jaga apa artinya? Ya, jangan terlalu memikirkan. Apakah nggak boleh memikirkan dunia ini? Boleh. Tetapi utamakan Tuhan. Ini menarik ini. Makanya dia melihat iman. Iman itu apa? Percaya walaupun belum pernah melihat dia, ya. Segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya, ya. Coba baca Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman? Siap-siap, Ibrani 11 ayat 1. Jadi Yesus melihat iman. Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita harapkan iman. Jadi pengharapan kita, walaupun belum ada, belum kita lihat sorga itu, kita percaya kita sudah memiliki sorga. Amin. Itu dia pengharapan. Makanya sangat menarik ini. Jadi Yesus melihat iman orang lumpuh ini. Ya, orang lumpuh ini sama sekali tidak bisa menggerakkan apapun tubuhnya. Ya. Dia hanya kalau bisa nih, karena dia sudah banyak menyusahkan orang. Buktinya untuk turun sampai ke depan Yesus saja dia harus digotong jauh-jauh.
diturunkan dari loteng, ya. Itulah iman. Nah, ketika itu lalu Tuhan berkata apa kepada orang lumpuh itu? Hai anakku. Nah, sekarang orang yang beriman itu berubah status. Yang tadinya hanya ciptaan, dia pencipta, sekarang menjadi anak. Orang lumpuh ini dipanggil anak. Maksudnya apa? Tuhan sebagai Bapa bertanggung jawab terhadap kamu Bapak di dunia ini bertanggung jawab terhadap anak, katanya ya. Kalau anakmu minta roti, tidak mungkin kau kasih anakmu minta ikan, nggak mungkin kau kasih ular, ya. Pasti kau memberi anakmu yang terbaik. Saya nggak tahu. Kalau saya sebagai bapak terhadap anak, apa yang ada pada saya usahakan untuk menyenangkan hati anak. Itu dia, ya. Tidak mau saya mendukakan hati anak. Nah, jadi Tuhan menganggap orang lumpuh itu anaknya, anak, ya. Status berubah. Setiap bapak bertanggung jawab terhadap anak. Kalau seorang bapak tidak bertanggung jawab terhadap anak, ini bapak yang gak karu-karuan ini, ya. Makanya Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu disebut Bapa. Yesus mengajar kita kalau berdoa apa? Kalau kau berdoa katakanlah Bapa kami yang di sorga. Jadi dia menjadi Bapa kita anaknya. Kenapa kita harus ragu? Ya, itu dia. Jadi dia melihat iman, ya. So their faith. So our faith, iman kita. Nah, pertanyaannya, ini kan orang lumpuh punya persoalan. Dia tidak bisa bergerak, ya. Dia digotong di tempat tidur. Nah, saudara dan saya punya problem apa? Halo? Apakah kita seperti orang lumpuh ini kemungkinan sakit? Katakanlah diisolasi satu tempat, ya, dikasih obat, belum pulih dari COVID. Nah, bagaimana kita beriman? Jangan hanya orang yang diisolasi ini, juga orang-orang yang di rumah keluarganya, mungkin orang tuanya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya, mendoakan orang yang diisolasi ini kepada supaya apa? Supaya Tuhan menjamah tubuhnya. Seperti orang yang menggotong orang lumpuh itu. Problem kita apa? Apakah problem ekonomi, pekerjaan, jodoh, momongan, ya, proyek, apa saja, ya. Harus percaya Yesus melihat iman saudara dan saya sekarang, amin. Kedua, begitu kau beriman kepada Tuhan, harus percaya bahwa statusmu berubah menjadi anak dan Yesus itu menjadi bapakmu, amin. Kalau dia bapak kita, amanlah kita. Seorang anak nggak mau tahu, ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang, ya. Begini, udah marah-marah anak saya harus begini, uangnya harus ada begini. Ya memang anak itu begitu. Seperti bayi, ya. Bayi itu tidak mau tahu bapaknya nganggur, bekerja, punya uang, nggak punya uang. Yang dia tahu ketika mau minum susu ada susu. Dia nggak mau tahu. Itulah anak. Itulah domba-domba. Kita pernah tinggal di Batu Malang 6-7 tahun, ya. Kita lihat orang punya domba, dicarikan rumput, ya. Siang, pagi, sore dicarikan. Domba itu nggak mau tahu. Pokoknya pada waktu mau makan, harus ada rumput. Apalagi anak manusia, binatang aja begitu. Ya. Jadi seorang bapak itu bertanggung jawab terhadap anak. Makanya begitu dia panggil, hai anak, atau anakku, wah sudah. Yang manggilin itu Tuhan. Terus apa yang dikatakan sebagai anak? Karena imanmu kepadaku, dosamu sudah diampuni. Problem utama selesai. Problem kedua apa? Tubuhnya lumpuh. Jadi problem utama dosa. Itu Tuhan tahu apa yang paling utama yang dibutuhkan manusia. Apa itu? Dosa diampuni. Itulah makanya dia rela mati di kayu salib. Supaya dosa-dosa kita disucikan, dikuduskan lewat darahnya yang tercurah di kayu salib di Golgota, ya. Tubuhnya yang tercabik-cabik.
bilur-bilurnya menyembuhkan kita, supaya kita tidak lagi menanggung segala kutuk. Makanya Alkitab menulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia menanggung segala kutuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ini menarik ya. Jadi dia Bapa bertanggung jawab sampai rela mati untuk saudara dan saya. Itulah seorang Bapa terhadap anak. Amin. Jangan begini. Anaknya udah tenggelam ya. Waduh, bagaimana caranya nih? Dia kalau Bapa yang baik, dia berusaha, kalau perlu dia tapi kalau tidak, atau dia minimal pakai akal gimana caranya supaya cepat. Tapi kalau nggak ada jalan lain, dia harus berenang. Kalau perlu mati dua-duanya, kan begitu. Nggak masalah, demi anak ya. Makanya manusia yang percaya kepada Tuhan itu dianggap sebagai anak-anak Allah yang hidup. Itu makanya dosa diampuni. Ahli Taurat, orang-orang Farisi bingung, siapa Yesus sebenarnya? Kenapa dia berkata dosamu sudah diampuni? Berarti saudara ini, Yesus ini menghujat Allah, menghujat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak mengampuni dosa. Itulah alasan Yesus disalib. Ya. Karena dia menyatakan dia sama dengan Allah. Dia sama dengan Tuhan, berkuasa mengampuni dosa, ya. Berkuasa atas hari Sabat. Dia pencipta, bukan ciptaan. Bahkan dia berkata, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, ya. Jadi artinya apa? Keberadaan Yesus bukan karena hanya lahir dari rahim Maria. Sejak kekekalan Yesus sudah ada. Itu dia. Jadi hari ini kita belajar di situ. Makanya ayat berikutnya, ya, karena Yesus tahu apa yang di otak orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini, dia ngomong begini, mengapa kamu berpikir dalam hatimu bahwa aku berkuasa mengampuni dosa? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah? Dua ini. Nah di situ bingung. Tetapi supaya kau tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, Yesus berkata kepada orang, hai anak, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalan. Nah, persoalan yang kedua, tubuhnya sudah sehat, dia bisa bangun. Jadi persoalan pertama dosa diampuni, yang berikut problem utamanya dipulihkan, dia bangun. Disitulah membuat semua orang takjub, heran. Siapakah orang ini? Ya. Jadi dia bukan hanya berkuasa mengampuni dosa, itulah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah tema kita hari ini, amin. Jangan ragu, apapun problemmu, hai yang mendengar firman Tuhan malam ini, ya. Beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi jangan harapkan langsung doamu dijawab. Ada yang langsung dijawab, ada yang dulu diproses. Bagaimana prosesnya? Contohnya, penting kau beriman dulu sama Tuhan, dosamu dulu diampuni, ya. Dosa diampuni itu dulu. Sesudah itu tunggu waktu Tuhan, lalu dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidur. Itu tahapan yang kedua. Problem kita akan diselesaikan pada tahapan yang kedua. Tapi tahapan yang pertama itu yang utama. Apa itu? Dosa, ya. Jadi dosa itu diampuni dulu sama Tuhan, baru dia dipulihkan. Dosa itu terima dulu sebagai Tuhan, dosa kita diampuni, baru apa yang kita doakan, kita minta itu diberikan. Karena dia tahu tujuan orang itu menurunkan dia supaya tubuhnya dijamah. Tapi Tuhan gak langsung bertindak demikian, amin. Dia lihat dulu iman orang ini. Maka kalau kau punya problem, punya masalah, dimanapun kau berada, apapun masalahmu, beriman dulu kepada Tuhan. Terima dulu Yesus sebagai Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan. Percaya bahwa dia berkuasa. Sesudah itu barulah kau dipulihkan. Apa masalahmu itu dikerjakan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita akan menerima mujizat Tuhan. Ini yang menarik. Jadi hari ini hanya 3 poin.
Kau harus percaya Yesus Tuhan, beriman kepadanya, karena Tuhan melihat kalau tidak dia lihat iman, ya selesai. Ada kalanya kita berdoa terus menerus. Pertanyaannya begini Pak Pendeta, apakah kita udah berdoa kok tidak dijawab? Ya, tidak dijawab. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Begitu dia berkata, anakku, dia tahu. Kalau dia jawab, mungkin kita lupa diri, saudaraku. Ya, begitu doa kita, apa yang kita minta dijawab, kita lupa diri. Sehingga kita memuaskan, wah ini saya, ini segala macam. Memuaskan dengan keduniawian, kedagingan kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya, bagi anak-anaknya, men. Contoh begini, anak kita kalau dia main terus game, tentu kalau malam, nah udah malam tidur, ya besok belajar ujian, itu kan tahu yang terbaik buat anak. Kalau dipaksa bisa stres anak itu bermain terus, ya bukan tidak boleh bermain. Nah hari ini kita tahu dong, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kemudian Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit, menjawab semua pergumulan apapun. Karena Yesus adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Apapun di alam semesta ini adalah milik Tuhan, amin. Dia lebih besar daripada persoalanmu. Dia lebih besar daripada apa yang kau alami. Jangankan orang lumpuh, di ayat lain, orang sudah mati 4 hari, Lazarus dibangunkan. Lazarus bangun, sudah bau bangkai, udah bau. Ya, jenazahnya sudah 4 hari dikubur. Apalagi cuma lumpuh. Yang penting, kuncinya kita beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu kita berubah menjadi anak Tuhan. Sesudah itu Tuhan akan bekerja memulihkan kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hamba terbatas menyampaikan firman-Mu. Ini yang bisa kami sampaikan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membebaskan kami yang percaya kepada Tuhan Yesus dari segala dosa. Ya. Dan Tuhan itu melihat iman kami. Apakah kami percaya bahwa Yesus datang, ya Tuhan yang datang menjadi manusia untuk mengampuni dosa kami. Supaya ketika kami berdoa, ketika kami datang di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan apapun masalah-masalah kami, pergumulan kami. Entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah studi, pekerjaan, jodoh, anak, momongan, apa saja Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus melihat iman manusia. Sesudah Kau melihat kami betul-betul beriman kepadamu, maka Engkau akan membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya, berubah status kami. Bukan lagi sebagai ciptaan dengan pencipta, tapi sudah menjadi anak dengan Bapa. Setiap Bapa pasti memelihara anaknya. Kami percaya Tuhan Yesus pasti memelihara kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Bapa, kalau ada yang punya pergumulan di luar sana, biarlah mereka semua yang mendengar firman Tuhan malam ini beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sekarang sedang melihat engkau dimanapun engkau berada. Berimanlah kepada Tuhan Yesus. Kemudian percayalah Dia berkuasa mengampuni dosamu. Sesudah dosamu, dosa kita semua dipulihkan, percayalah bahwa problemmu akan dijamah, dilawat oleh Tuhan. Karena Dia berkuasa, Dia lebih besar dari segala macam problem apapun yang sedang kita hadapi malam ini. Mari bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya, semua yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, katakan amin. Amin.